Hai Dir, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalau misalnya kalian harus keluar rumah, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangannya yang sering dan jaga jarak aman. Seneng banget deh Putri Dika balik lagi nih menemani kalian semua di Dir Diary Info. Tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru pastinya ya tentang artis favorit kalian. Tapi sebelumnya nih, sebelum aku memberikan informasi apa sih hari ini, yuk like dulu, comment, share, and subscribe. Dir, zaman sekarang ya, kayaknya tuh lagi rame banget dengan istilah ghosting. Gak cowok, gak cewek, semua senengnya pada ghosting nih Dir ya. Mirip-mirip PHP gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ghosting tuh emang apa sih Kak? Nah kalau misalnya kalian pernah nih dikasih harapan palsu, nah itu masih keluarga tuh sama ghosting ya Dir ya. Jadi nih ghosting itu nih deketnya sama siapa? Yang dijadiin pacar siapa? Terus pacarannya lama sama siapa? Yang diajak ke pelaminan siapa? Jadi beda orang itu. Yang lebih nyakitin lagi nih ya, kalau misalnya udah berjuang nih dari nol bareng-bareng udah sukses, yang nikmatin suksesnya, bukan kalian Dir tuh. Perih pastinya ya. Jangan sampai ya kalian merasakan itu. Tapi kira-kira ada gak sih di antara kalian yang pernah di ghosting? Kalau misalnya kita ngomongin ghosting ya Dir ya, kayaknya tuh cocok banget sama kisah percintaan yang lagi viral banget nih sekarang, yaitu kisah percintaannya Kaesang Pangarep. Putusnya Kaesang Pangarep dan Felicia Tisu ini Dir ya bikin gempar nih satu Indonesia. Aku aja kaget, aku aja terkejut, kirain ujungnya akan jadi di pelaminan ya Dir ya. Pasalnya ya yang bikin heboh adalah statement dari ibunda Felicia Tisu yang mengungkapkan kekecewaannya kepada Kaesang nih Dir. Apalagi Dir ya, kalau misalnya dari rumor yang berkembang nih, katanya hubungan Kaesang dan Felicia ini harus berakhir karena adanya orang ketiga nih Dir. Sang ibunda dari Felicia Tisu nih yaitu Melia Lau di Instagramnya tuh sempat memposting Dir foto Kaesang dan sang putri. Dia juga menuliskan bahwa Kaesang itu pernah berjanji loh untuk menikahi anaknya pada Desember 2020. Tapi katanya ya, Kaesang disebut menghilang bagai ditelan bumi pada tahun 2021 bulan Januari. Dir, kelihatannya ya yang kesel tuh bukan cuman ibunya Felicia aja, tapi ada sahabatnya Felicia juga nih, yaitu Kimberly Neo yang memposting kekesalan ini pada Kaesang di Instastory pribadinya. Jadi menurut sahabatnya Felicia nih yaitu Kimberly Neo, dia tuh kesel banget Dir, dia tuh merasa kecewa nih sama Kaesang. Kan kalian tahu ya kalau Kaesang sama Felicia ini pacarannya lama, nggak sebentar 5 tahun. Yang dia sayangkan nih, kenapa sih kok mesti tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar, ghosting. Nih ya, jadi Kimberly ini kekecewaannya tuh semakin memuncak Dir, semakin menjadi-jadi ya. Kirain kan Kaesang tuh cuman hilang, ya udah hilang aja. Ternyata dia sekarang udah punya gandengan baru. Jadi setelah menghilang ada yang digandeng. Apalagi yang bikin keselnya nih ya, seorang wanita yang sekarang di samping Kaesang ini tak lain dan tak bukan adalah karyawannya Kaesang nih Dir, yaitu Nadia Arifta. Dir, selain ibunya Felicia nih yang marah banget anaknya di ghosting dan juga sahabatnya Felicia, sekarang nih muncul kemarahan lain nih dari kakaknya Felicia. Padahal nih ya awalnya tuh dia nggak punya sosial media apapun, jadi bukan berniat untuk pansos ya Dir ya, tapi dia mengungkapkan kekecewaannya di channel YouTube adiknya nih milik Felicia Tisu. Hello everyone, my name is Daryl. And I'm here speaking to you today in my capacity as the elder brother to my lovely young sister, Felicia Chu, or better known to most of you as Felicia Tisu. Well,
Tissue because that is her most favorite teddy bear that she brings to sleep every night, in joy or sorrow. Although I'm sure it has been inundated with tears recently. This is Tissue, by the way, just for you guys to know. Well, this is probably the first time you are seeing me live on screen, as I don't quite like to involve myself in the dynamism of social media. I have no Twitter account or huge followers count, just a simple account to share my food adventures and family occasions. After all, I come from a humble and simple family, with nothing but an upbringing value that have shaped me to who I am today as a man. After witnessing what has happened to my sister in her relationship to a publicly known figure that have lasted for 5 years, I feel compelled as both a brother and a man to share what I feel is important to the public, but more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparents' blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text that his father has agreed. My sister, being lost and confused, tried to contact him repeatedly, but to no avail. She then tried to reach out to his aunt, his sister-in-law, and even his father through Instagram message, but there was no response. I cannot help but imagine her feelings at that point, how excruciating it must have been. Nevertheless, she continued to believe in him and prayed for him, and I can only watch in envy how strong a woman she is. She went to the church as a faithful Christian, to the temple because of my ancestors' roots, and to the mosque because she respected the Islamic faith, all for the purpose of praying for him. I was lost for words because despite being treated cruelly, she still held firm to her belief in the man whom she loves genuinely. The man whom she met when he was at his lowest with nothing to his name. The man whom she took buses with to school and weekend dates. And the man who eventually asked for her hand in marriage, but only to disappear. How could a man have done such a thing to another woman? You took away 5 years of a girl's happy life, asked for marriage, then immediately disappeared, and only to hurt her even further by displaying your affections for another woman while still leaving my sister hanging. Jadi karena berita ini udah viral, udah gempar, udah bikin satu Indonesia terkejut. Nah akhirnya Kaesang angkat bicara nih Dir. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Terus ya, pasti kalian penasaran kan siapa sih sosok wanita yang sekarang beruntung ya menjadi pendamping barunya Kaesang. Sosok perempuan yang sekarang nih lagi diomongin satu Indonesia karena jadi pacar barunya Kaesang adalah Nadia Arifta. Siapa sih Dir Nadia Arifta itu? Jadi dia adalah salah satu karyawan di PT Harapan Bangsa Kita. Nah kalian tahu kan PT Harapan Bangsa Kita itu adalah PT miliknya Kaesang Pangarep. Jadi kenapa sih berita ini tuh jadi boom, jadi kayak obrolan satu Indonesia gitu ya? Karena awalnya nih berita ini kecium media gitu dan kecium netizen. Nah dia sendiri Dir yang memposting foto sepatu sih ya, sepele, tapi captionnya kencang.
Dir, selain tadi ya dia udah posting sepatu terus bikin geger. Nah sekarang dia juga posting dirinya nih yang mendapatkan bunga mawar dari seorang yang berinisial KSG. Duh, makin tergiring ya opini publik ya Dir ya. Siapa sih sebenarnya KSG itu? Dir, yang semakin bikin netizen penasaran ya, jadi dalam kertas yang disematkan di bucket bunga mawar merah itu, nih tertulis nih ada kata-kata ya, dari profesional jadi personal. Duh, siapa sih kira-kira yang ngasih ya? Nah, nggak berhenti sampai di situ nih, muncul lagi dong foto postingan Nadia dengan seorang pria di dalam mobil. Pokoknya ya kalau udah begini, postingan sepatu, bunga dan lain-lain, deh netizen langsung ya cocok logi, bergerak cepat. Akhirnya dapet kan, oh ternyata dia ya. Udah cocok logi, netizen udah dibuat mikir ini sebenarnya siapa dan ada hubungan apa. Semakin kuat nih dugaan netizen karena ya Kaesangnya juga memposting nih Dir, postingan Nadia tersebut. Kaesang di situ menggunakan sepatu, jam tangan dan gelang yang sama. Udah gitu dia duduknya persis di sebelah Nadia. Ya udahlah ya, udah terjawab semua ya. Jadi Dir, Nadia ini merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang yang mengambil jurusan Public Relation. Lalu Nadia meneruskan pendidikannya di Universitas Persada Jakarta hingga tahun 2021 ini Dir, dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dir, Nadia ini selama 2 tahun kuliah di Malang ya, juga bekerja sebagai reporter dan pembawa berita di salah satu TV swasta. Terus ya, Nadia itu menjadi Head of Marketing and Public Relation di perusahaan milik Kaesang. Setelah menjadi Head of Marketing and Public Relation, Nadia kemudian menjadi Asisten General Manager kurang dari 1 tahun nih dia. Selain sebagai reporter dan banyak hal yang dia udah coba ya, Nadia juga berprofesi sebagai MC nih Dir sejak tahun 2015. Hubungan Nadia dan Kaesang ini sudah berlangsung lama nih Dir, bahkan ya saat Kaesang dan Felicia tuh masih berpacaran. Dari kisah percintaan Kaesang, Felicia, terus ada Nadia sekarang ya, mudah-mudahan sih ending yang baik-baik, yang bahagia-bahagia ya Dir ya. Kalau misalnya sekarang ada berita yang nggak enak, ada mungkin kesalahpahaman sedikit ya, bisa terselesaikan dengan baik. Terus bisa silaturahmi terjalin lagi nih, jangan ada marah-marahan, nggak enak ya. Kita kan nggak pernah tahu ya jodoh, maut, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau misalnya Felicia sama Kaesang belum berjodoh ya mungkin nanti Kaesang udah dapat lagi nih jodoh yang terbaik. Begitu juga untuk Felicia. Cukup sekian Dear Diary Info hari ini. Terima kasih untuk kalian yang setia ya nontonin aku. Nanti pasti Putri Dika akan balik lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Tapi sebelumnya nggak bosen-bosen nih untuk aku ingetin kalian. Yuk like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah!